bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami semua. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari naikkan pujian ini sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kami berjalan tanpa Engkau Tuhan, maka hidup kami sia-sia. Waktu kami berjalan tanpa Engkau Tuhan, hidup kami hampa. Sebab itu Tuhan, mari Engkau terus menyertai hidup kami. Dalam keadaan apapun hidup kami Tuhan, mari Engkau terus yang akan menyertai kami. Engkau terus yang akan berjalan di depan kami. Engkau terus yang akan menuntun kami. Bahkan Engkau terus yang akan memberikan kami pertolongan, jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih. Haleluya. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Oh, ya rala-bara-la-bara-la-base. Kia rala-bara-la-bara-la-bara-la-basi. Haleluya. Haleluya. Tuhan, layak kami tinggikan Engkau, layak kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, Yesus. Shikarala-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-base. Kau baik, Kau baik, Tuhan. Shikarala-bakarala-base. Shikarala-bakarala-base, shikarala-bakarala-base. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian, berikan kami pengurapan, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, bahkan hamba sampaikan Tuhan boleh menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkan dan juga bagi hamba-Mu. Tuhan, terima kasih. Biarlah pemberitaan firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan yang mengalami kekurangan, Tuhan berikan keberkatan daripada Tuhan Yesus lewat pemberitaan firman-Mu saat hari ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi kami semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, dalam kemenangan yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan dalam kehidupan kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022, kurang lebih beberapa bulan lagi kita sudah di bulan Oktober, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua karena pertolongan dan semua karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita senantiasa rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam kita memberikan sesuatu apapun yang kita kerjakan, kita rindu memberikan yang terbaik. Entah itu untuk suami, entah untuk istri, untuk anak. Kita sebagai orang tua rindu memberikan yang terbaik buat anak. Kita sebagai pelayan Tuhan rindu memberikan yang terbaik buat jemaat Tuhan. Dan kita sebagai jemaat Tuhan juga rindu memberikan yang terbaik buat hamba-hamba Tuhan, buat gembala-gembala dan buat pendeta-pendeta yang ada. Dan saya percaya kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pastinya kita juga rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kehidupan kita, usaha pekerjaan kita, bahkan apa yang kita punya, kita rindu memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa tokoh yang sangat memberkati kehidupan saya secara pribadi. Kita buka bersama-sama di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Ini tentang Maria dan Marta. Ya, seringkali kita mendengarkan firman Tuhan ini tentang Maria dan Marta. Seringkali yang kita bahas hanya Marianya saja. Tetapi saya mendapatkan berkat dua-duanya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Marta tidak bisa kita pinggirkan karena Maria mengambil bagian yang terbaik. Dan juga sebaliknya, bahwa kita tidak bisa menjunjung tinggi Maria, tetapi Marta kita abaikan. Dan sebaliknya juga, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus bisa mengambil kedua sikap seorang Maria dan seorang Marta. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang luar biasa, bahwa saudara dan saya harus mengambil dua bagian sikap, yaitu Maria dan Marta. Jangan kita hanya mengambil bagian Maria saja, tetapi kita tidak mengambil bagian Marta, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini saya sangat diberkati sekali, bahwa kita harus menjadi seorang Kristen, murid Yesus, yang bisa mengambil dua bagian, yaitu Marta dan Maria. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani ia, mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kedua tokoh ini bagi saya adalah memberkati kehidupan saya. Saya harus belajar daripada Maria dan Marta. Saya tidak hanya mau belajar dari Maria, tetapi saya juga mau belajar dari Marta. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menjunjung tinggi hanya Maria saja, tetapi Marta kita abaikan. Karena di dalam ayat yang ke-38, di sini sudah sangat jelas firman Tuhan ini menggugah hati saya dan memberkati saya bahwa ketika Yesus masuk dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kami tim LOB Ministry habis mengadakan KKR di beberapa tempat di Kalimantan, di Pontianak. Itu bukan di kota, tetapi kami di daerah pedalaman. Jadi apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu, kami belajar untuk melakukannya. Kami masuk ke daerah-daerah, kami masuk ke kampung-kampung, Bapak Ibu Saudara, yang kadang tidak bisa dilalui oleh mobil yang bagus, harus mobil double gardan. Dan sama seperti yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Dan ketika Yesus masuk ke sebuah kampung bersama murid-muridnya, ada seorang yang bernama Marta, lalu menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa yang membuat Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam rumah Maria dan Marta, ini yang pertama kali yang mengundang Yesus dan murid-murid Yesus ini adalah Marta. Jadi bukan berarti bahwa Marta ini tidak ada peran penting dalam kehidupan keluarga Maria dan Marta, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Marta ini juga ada satu peran penting, dia peran utama di mana membuat Yesus ini masuk ke dalam rumah itu, dan sehingga Maria di ayat ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi kedua seorang Marta dan Maria. Saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak menjunjung tinggi Maria dan saya juga tidak menjunjung tinggi Marta, tetapi dua-duanya saya junjung. Dua-duanya saya kagumi. Kenapa? Bahwa Marta itu yang membuat Maria bisa duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Martalah yang membuat Yesus itu masuk ke dalam rumah Maria, dan sehingga Maria ini bisa duduk dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, mendengarkan apa yang Yesus ajarkan pada saat itu. Bukan berarti bahwa Marta ini tidak ada peran penting, bahwa Marta ini sangat peran penting juga. Tetapi seringkali kita mendengarkan bahwa Maria ini mengambil bagian yang terbaik. Dan kalau saya berkata bahwa dua-duanya mengambil bagian yang terbaik. Karena Marta lah yang mengundang Yesus masuk di dalam rumah itu. Saya percaya bahwa kehidupan kita rindu bahwa Yesus itu ada dalam rumah tangga kita. Kita rindu Yesus ada dalam keluarga kita. Kita rindu Yesus kita undang masuk dalam rumah kita. Nah, sama seperti halnya Marta. Marta rindu bahwa Yesus masuk dalam kehidupannya, masuk dalam rumahnya. Bahwa Marta ini juga rindu memberikan yang terbaik. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara rindu memberikan yang terbaik di dalam hal melayani. Saudara mungkin dalam pelayanan, mungkin menjamu seseorang. Kalau mungkin ada acara KKR, acara Biston, acara Natal, pasti kita rindu memberi yang terbaik buat tamu-tamu kita. Nah, apalagi yang datang hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, atau mungkin pendeta-pendeta hebat. Saya percaya bahwa kita semua rindu memberikan yang terbaik buat tamu kita. Siapa yang datang dalam kehidupan kita? Siapa yang datang dalam rumah kita? Di acara Natal kah? Di acara syukuran kah? Di acara ulang tahun kah? Atau acara-acara yang lainnya? Ketika kita mengundang seseorang datang ke rumah kita, saya percaya kita semua sebagai tuan rumah, kita rindu memberikan yang terbaik. Apa yang kita punya, kita suguhkan. Apa yang kita punya, kita berikan kepada tamu kita. Sama halnya dengan Marta. Bapak Ibu Saudara. Jadi bahwa Marta ini rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia tahu persis yang datang ini bukan orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti saudara dan saya. Kalau kita tahu bahwa yang datang dalam kehidupan kita, yang datang dalam rumah tangga kita, yang datang di dalam acara syukuran kita,
bukan orang-orang biasa. Pasti tentunya kita memberikan yang terbaik, memberikan minuman yang bagus, memberikan mungkin buah-buahan yang bagus, yang pilihan, memberikan makanan-makanan yang enak. Nah, ini saya percaya ini akan diikuti dan ini akan dilakukan kepada setiap orang. Ketika tahu bahwa rumahnya akan dihadiri, akan didatangi oleh orang yang terpandang. Atau mungkin orang yang menurut saudara bahwa orang itu orang yang penting dan orang yang sangat penting yang saudara kagumi. Pasti saudara akan memberikan sesuatu yang terbaik. Sama seperti Marta. Marta tahu persis yang datang dalam rumahnya bukan orang sembarangan. Yang datang dalam kehidupannya, yang datang dalam rumahnya bukan orang-orang biasa, tetapi orang yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan saudara dan saya, kalau hidup kita tahu bahwa yang datang dalam kehidupan kita adalah Raja di atas segala raja, kita senantiasa memberikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hidup kita menjadi hidup yang senantiasa bukan hanya berdoa saja, tetapi kita harus juga bekerja. Memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik bukan hanya kita doa saja, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus juga berdoa. Jadi, kita tidak bisa mengambil sikap hanya seperti Maria, tetapi kita harus mengambil sikap seperti Marta juga. Dua-duanya, saudara dan saya harus memiliki sikap Marta dan Maria. Haleluya. Puji Tuhan, saya sangat diberkati firman Tuhan ini bahwa sikap Marta dan Maria tidak bisa dipisahkan. Sikap Marta dan Maria ini tidak bisa dipilah-pilah. Tetapi sikap Marta dan Maria ini harus sejalan dan ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita harus memiliki dua sikap, Marta dan Maria. Berdoa dan bekerja. Bukankah di dalam kebenaran firman Tuhan di 2 Tesalonika 3, perikopnya berkata berdoa dan bekerja. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kalau kita berdoa dan bekerja, apapun yang saudara kerjakan dan saudara doakan, hasilnya akan luar biasa dan saudara akan menikmati. Maka saudara akan menerima janji-janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan maka dari itu, biarlah hidup kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen, tidak melulu untuk kita berdoa, tidak melulu untuk kita bekerja terus, tetapi kita harus juga berdoa dan bekerja. Harus balance. Harus 50-50. Ada pekerjaan, ada yang namanya yaitu berdoa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Martalah yang membuat Maria bisa duduk dalam kaki Tuhan, yang bisa mendengarkan perkataan Yesus dan pengajaran Yesus yang dia sampaikan. Marta mengundang, menerima Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam rumahnya. Sudah sangat jelas firman Tuhan. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di rumahnya itu ada seorang yang bernama Maria. Dan Maria itu saat ketika Yesus masuk ke dalam rumahnya. Maria itu duduk dalam hadirat Tuhan. Dan Marta, dia sibuk untuk mencari sesuatu yang bisa dihidangkan untuk Yesus dan murid-muridnya. Karena Marta tahu bahwa perjalanan Yesus dan murid-muridnya sudah sangat jauh. Dia perlu minum, dia perlu makan, dan dia perlu sesuatu yang menyegarkan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sungguh indah. Bagi saya, bahwa Marta dan Maria itu cukup penting. Kita meneladani kedua-duanya. Kita nggak boleh meneladani hanya Maria saja, tetapi kita harus juga meneladani Marta. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini singkat, tetapi saya memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Nah, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Kalau di berikutnya berkata berdoa dan bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik apa yang baik. Di sini firman Tuhan, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saya percaya apa yang dilakukan Marta itu baik. Karena dia menjamu, sibuk,
kanan kiri memasak atau mungkin menggoreng pisang kah, atau menggoreng ubi kah, atau membuat sesuatu minuman, kopi atau teh untuk murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus. Saya percaya itu sesuatu yang baik. Dan Maria pun dia juga melakukan sesuatu yang terbaik, melakukan sesuatu yang baik. Dan di sini firman Tuhan berkata, dan kamu saudara-saudara jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi apa yang rasa kita baik, kita jangan pernah jemu-jemu untuk melakukannya. Memberi yang terbaik, melakukan pekerjaan yang terbaik, jangan pernah jemu-jemu. Berdoa itu sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini khususnya memberkati kehidupan saya. Kita nggak bisa hanya berdoa 24 jam tanpa melakukan pekerjaan sedikit pun. Tetapi kita harus juga bekerja dan berdoa. Tuhan Yesus berkati. Bila hidup Bapak Ibu Saudara menjadi hidup seperti Marta dan Maria, 2 porsi kita melakukannya. Saya percaya ketika saudara memiliki sikap Marta dan Maria, hasilnya luar biasa. Bapak Ibu akan menerima janji-janji Tuhan. Bapak Ibu akan menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Ini hal yang luar biasa. Milikilah sikap hidup seperti Marta dan Maria. Marta memberikan yang terbaik. Marta berusaha memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Maria berusaha mendengarkan, memberikan pujian, penyembahan yang terbaik juga buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah, buat pengurapan, buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang senantiasa belajar memberi yang terbaik. Seperti Maria dan Marta Tuhan. Melayani yang terbaik. Bahkan memuji, menyembah, mengambil waktu yang terbaik buat Engkau Bapa. Berkati setiap umat-Mu. Biarlah kasih Tuhan, keteladanan Tuhan menjadi bagian yang mutlak dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang menjadi teladan buat banyak orang. Hidup kami diberkati, hidup kami dipulihkan. Dan hidup kami merasakan damai, sejahtera, sukacita daripada Engkau Bapa. Berkati bangsa dan negara. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai ke bawahannya Tuhan, sampai ke RT RW. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Pemerintahan Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Tahun 2023, Indonesia diberkati, dipulihkan, mengalami kemenangan. Bahkan tahun 2024, pemilihan presiden kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau menolong. Memilih presiden yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Sesuai seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih. Biarlah Engkau melepaskan berkat bagi kami semuanya Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.